Oke, sahabat semua, kembali lagi di video kali ini ya. Di video kali ini kita bahas dua hasil mengejutkan nih di Argentina melawan Arab Saudi yang gak semuanya nyangka Arab Saudi bisa comeback bisa ini ya, bisa berbalik unggul lawan Argentina dan menang gitu kan ya. Dan hasil yang tadi gue saksikan adalah Jepang melawan Jerman yang juga berkesudahan dengan skor sama 2-1 gitu ya. Berkesudahan 2-1, sama-sama 2-1, sama-sama comeback, dan sama-sama uniknya ini gol pertamanya itu berasal dari titik putih, yaitu dari Messi dan juga waktu Argentina, dan dari Gundogan dari Jerman. Nih, secara permainan sebenarnya ketika Argentina melawan Arab Saudi ya, Arab Saudi itu sebenarnya dibilang mengimbangi pun enggak. Hanya mereka bisa memanfaatkan momen gitu. Nah, momen ini nih yang mereka enggak sia-siakan gitu kan ya. Di situ ada Al Shehri dan juga Salim Al Dausari gitu. Kedua pemain ini dua pemain tumpuan dari Arab Saudi sebenarnya. Bahkan Al Shehri sempat menjadi top skor di kualifikasi kalau nggak salah. Dan bahkan ini proses golnya sendiri sebenarnya menurut gue sih itu dari gol pertama ya. Gol pertama itu prosesnya tersendiri dari pemain belakang Argentina menurut gue. Dan proses gol kedua itu, nah ini proses yang gak sangka-sangka gue sendiri. Jadi itu hasil murni fighting spiritnya pemain Arab Saudi yang bisa keluar dari tekanan para pemain Argentina gitu, sehingga akhirnya bisa memperoleh gol dari Salim Al Dausari yang gue nggak nyangka juga bakal bisa diciptakan oleh pemain Arab Saudi. At least ya kita tahu kualitasnya gitu ya, tapi ya disinilah kita nyadari ya, inilah sepak bola gitu ya, inilah sepak bola yang kadang nggak bisa diprediksi gitu ya. Dan ini menjadi topik hangat di mana-mana di berbagai media, bahkan saking bergembiranya eh, raja saking bergembiranya Raja Salman bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi itu ngasih hari libur di hari Rabu. Di hari Rabu untuk semua warga Arab Saudi untuk merayakan kemenangan mereka melawan Argentina. Bahkan ya ada yang artinya mereka sangat bangga dengan permainan negara mereka, timnas negara mereka gitu ya. Dan ini sebenarnya modal berharga bagi Arab Saudi yang entah kapan, entah tahun berapa mereka terakhir kali meraih 3 poin di Piala Dunia, dan lebih spesial lagi meraihnya itu di tim favorit Argentina gitu ya, yang ya banyak yang memprediksi Argentina juara, banyak juga memprediksi Jerman dan segala apa Brazil dan segala macam. Ya ini baru juga mulai lah, kita baru juga 4 hari gitu ya. Tapi berbagai topik luar biasa kita bahas di sini. Nah, secara permainan sebenarnya Arab Saudi itu dibilang bisa dibilang bisa mengembangi, sebenarnya lebih kepada mereka solid sih ya, solid dan disiplin di daerah pertahanan mereka sendiri gitu kan. Dan bahkan ada back yang terkapar, gue lupa siapa siapa itu namanya. eh Sampai ya artinya pasti Piala Dunia bakal selesai untuk back Arab Saudi itu sendiri gitu ya. Namun ya yang jelas ini akan jadi kemenangan yang paling dikenang oleh warga Arab Saudi, dan ini juga bakal menjadi sejarah bagi mereka bisa memenangkan pertandingan di Piala Dunia. Spesialnya lagi melawan Argentina gitu kan ya. Nah, dan yang lebih mengejutkan lagi, ketika melawan Arab Saudi, Messi nggak kelihatan sama sekali menurut gue. Ada mungkin pergerakan dia, tapi bisa di cover oleh para pemain Arab Saudi gitu ya sampai pertandingan berakhir. Dan sebenarnya banyak media yang pemain terbaik ke kiper Arab Saudi, gue bilang cukup layak juga kiper Arab Saudi diberikan gelar man of the match di pertandingan itu ya. Sebenarnya kalau dari segi penyelamatan, mungkin penyelamatan krusial itu nggak banyak, cuman ketepatan dia, Al Oais kalau nggak salah nama kipernya itu, Al Oais, ketepatan dia dalam ya timingnya untuk apakah itu maju atau mungkin bagaimana, nah itu patut diacungi jempol di pertandingan itu gitu, benar, sejauh gua menontonnya. Nah, eh, begitu juga dengan para pemain Arab Saudi yang sangat solid di pertahanan mereka sehingga bisa menjaga keunggulan. Dan
sekali lagi itu mengejutkan, gue bisa membalikan keadaan bagi pemain Arab Saudi ya. Nah, dan secara permainan sebenarnya Argentina itu nggak jelek-jelek amat sih menurut gue. Hanya ya entah kenapa mungkin underperform di pertandingan itu para pemain Argentina, entah bagaimana sehingga akhirnya mereka harus merelakan kemenangan begitu saja. Nah, jadi akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Arab Saudi dan kembali dan beralih ke Jerman melawan Jepang. Di sini Jerman sebenarnya mereka secara permainan bagus ya, menurut gue. Dan itu permainan rapih Jerman lebih rapih sebenarnya saat ini dibanding zaman Hakim Low dulu. Namun masalah bagi Jerman itu kan mereka nggak punya finisher gitu kan, nggak punya seorang finisher. Jadi ya mereka kesulitan mencetak gol gitu aja. Bahkan harus dari titik putih dari Ilkay Gundogan dan akhirnya kena comeback lagi oleh Jepang gitu ya. Dan ini jadi kekalahan kedua berturut-turut Jerman atas wakil Asia, dimana kita ketahui di Piala Dunia 2018 Jerman disingkirkan oleh wakil Asia Korea Selatan yang dilatih oleh pelatih timnas kita Shin Tae-yong waktu itu. Nah, jadi ini bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi Jerman ya untuk pertandingan ke depannya. Dan untuk Argentina, gue yakin ini akan menjadi ada pressure tersendiri ya. Pressure tersendiri bagi timnas Argentina di mana mereka ingin menargetkan gelar juara tentunya. Dan apalagi ini kemungkinan bisa menjadi Piala Dunia terakhir bagi Messi meskipun masih ada waktu lagi di Piala Dunia 4 tahun lagi menurut gue. Menurut gue terlepas dari hal itu, kejadian-kejadian unik yang di awal-awal laga ini bisa menjadi bukti pandangan tersendiri, bisa menjadi pandangan tersendiri di Piala Dunia kali ini dengan dengan kalahnya tim-tim juara dari tim-tim yang nggak diperhitungkan katakanlah gitu, lalu banyaknya time out yang lama, bahkan banyak pertandingan yang berakhir 0-0 dan lain sebagainya macamnya. Nah, di pertandingan Jerman melawan Jepang tadi itu sendiri ada sedikit ini ya, mungkin ada sedikit meremehkan atau terlalu santai Jerman itu. Di babak kedua mereka nggak bisa sama sekali memberikan ancaman, meskipun ada dua peluang sekaligus tadi dari Gnabry kalau nggak salah yang berhasil ditepis oleh kiper Jepang, tapi itu nggak membuahkan gol. Nah, berikutnya nggak bisa lagi Jerman memberikan ancaman ke Jepang sehingga bisa di comeback oleh pemain Jepang gitu ya. Dan itu pun kembali hasil mengejutkan menurut gue. Jerman yang mendominasi justru malah Jerman yang kalah gitu kan ya. Nah, di sini bahkan jadi di pertandingan kali ini membuktikan bahwa wakil Asia juga bisa memberikan perlawanan gitu di Piala Dunia kali ini. Dan terlebih ini tempatnya di Asia, di Qatar gitu ya. Dan ya ibaratnya ini rumah kita gitu. Ini rumah kita, gimana masa kita nggak berbuat banyak di pertandingan kali ini meskipun kita mungkin nggak juara gitu kan ya, kayak gitu. Nah, jadi di pertandingan kali ini benar-benar menjadi pertandingan yang sangat-sangat luar biasa, big surprise gitu kan ya. Argentina kalah dengan Arab Saudi, Jerman kalah oleh Jepang, tapi ini awal ya, nggak bisa kita menebak ke depannya gimana. Yang penting kita nikmati, enjoy the moment gitu ya. Kita nikmatin aja gimana keberlangsungan Piala Dunia, dan memang pasti banyak laga-laga yang sebenarnya kurang menarik, tapi ternyata memberikan efek yang lain, seperti bahkan Polandia lawan Meksiko aja, meskipun 0-0 tapi memberikan pandangan lain gitu ya terhadap kiper Meksiko itu Guillermo Ochoa yang disebut spesialis turnamen 4 tahunan katanya gitu ya. Di situ selalu mencuat Guillermo Ochoa itu. Nah, jadi sampai saat ini Piala Dunia Qatar menurut gue sudah menjawab kritikan atau tudingan-tudingan miring yang ditujukan ke mereka dengan sisi lain yang kita saksikan saat ini. Begitu. Nah, jadi kita saksikan aja bagaimana kelanjutan Piala Dunia berikutnya. Piala Dunia di 2022 ini kita saksikan terus-menerus. Jangan lupa kita memberikan dukungan terhadap tim jagoan-jagoan kita sendiri. Oke, jangan lupa like and subscribe-nya channel Philhack Channel ini agar bisa memperoleh informasi atau pandangan lain yang bisa gue kasih ke kalian. Dan gue sangat terbuka
untuk memberikan diskusi di kolom komentar. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan ke kalian. See you.